Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika anta kama athaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang dengan penuh keberkahan ini, semoga kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai senantiasa mendapat petunjuk dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-134 tentang prinsip keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa seseorang akan mendapat kebaikan dan keburukan di hari akhir kelak didasarkan pada atas apa yang dia usahakan. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu adalah umat yang terdahulu, baginya apa yang telah diusahakannya dan bagi kalian apa yang sudah kalian usahakan. Dan kalian tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka, yakni orang-orang terdahulu, kerjakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran menjelaskan secara bahasa tentang i'rab pada firman Allah Subhanahu wa taala ini. Tilka ummatun qad khalat. Itu adalah umat yang terdahulu. Tilka mubtada'un wa ummatun khabarun qad khalat na'tun li ummatin. Lafaz tilka itu adalah merupakan mubtada atau pokok kalimat, kemudian lafaz ummatan adalah khabarnya atau keterangannya, adapun lafaz qad khalat yang terdahulu itu adalah na'at atau sifat dari lafaz ummatan. Imam Mutawali Asy'arawi menjelaskan arah ditunjukkannya ayat ini, ai intaha zamanuha wa tilka ismun isyaratun li muannatsin mukhatibin wa ummatin hiya al musyaru ilaihi wal khitabu lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa li'ammatil muslimina. Artinya, zamannya telah berlalu, ini adalah nama yang menunjukkan untuk kalimat muannats atau jenis perempuan dan bangsa yang ditunjuk. Dan seruan atau khitab ayat ini adalah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan untuk umat Islam secara keseluruhan. Kalimat tilka ummatum faka'annaha mumayyizatun biwahdati aqidatiha wa wahdati imaniha hatta asbahat syai'an wahidan wa dzalika la budda an yukhatibaha bil wahdah. Kalimat tilka ummatun seolah Allah menspesifikasi mereka dengan kesatuan akidah, kesatuan iman, sehingga mereka menjadi sesuatu yang satu, sehingga mereka pun diseru dengan panggilan dengan satu kesatuan. Imam Ibnu Katsir menjelaskan maknanya, wa qala Abu Al-Aliyah wa Rabi' wa Qatadah tilka ummatun qad khalat, yakni Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaquba wal asbati. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, tilka ummatun qad khalat, itu adalah umat yang terdahulu. Abu Aliyah, Rabi' bin Anas dan Qatadah mengatakan yakni Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub dan anak cucunya. Itulah yang dimaksud dengan kalimat itu adalah umat yang terdahulu. Tilka ummatun qad khalat.
Sementara Imam Ali As-Sabuni memberikan komentar atas kalimat ini, qala ta'ala musyiran ila tilka dzurriyyati thayyibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai isyarat terhadap keturunan yang baik tersebut. Wal isyaratu ila Ibrahim wa banihi ay tilka jama'atun wajilun qad salafa wa madha. Artinya bahwa dalam isyarat ini menunjukkan kepada Ibrahim dan keturunannya, yaitu golongan dan generasi yang telah lalu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat berikutnya menjelaskan bahwa adanya isyarat baiknya umat terdahulu tersebut tidak otomatis akan menjadikan baik keturunan-keturunannya. Masing-masing akan bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri-sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum." Baginya apa yang telah diusahakannya dan bagi kalian apa yang sudah kalian usahakan. Imam Al-Qurtubi menjelaskan, yuridu min khairin wa syarrin. Yang dimaksud dari apa yang mereka usahakan itu adalah kebaikan dan keburukan dari mereka. Pemahaman yang sedikit agak mirip juga dikemukakan oleh Imam Ali As-Sabuni di dalam tafsir beliau Saffatut Tafasir, ai laha thawabun ma kasabat walakum thawabun ma kasabatum. Baginya pahala atas apa yang mereka usahakan dan bagi kalian pahala atas apa yang kalian usahakan. Dan secara lebih rinci, Imam Ibnu Katsir menerangkan maknanya bahwa laha ma kasabat walakum ma kasabatum, baginya apa yang telah diusahakannya dan bagi kalian apa yang sudah kalian usahakan. Artinya innas salafa al-madina min abaikum minal anbiya'i wassalihina la yanfa'ukum intisabukum ilaihim idza lam taf'alu khairan ya'udu naf'uhu alaikum. Maksudnya adalah sesungguhnya pengakuan kalian sebagai anak keturunan umat terdahulu, yakni para nabi dan orang-orang yang saleh, itu tidak akan memberikan manfaat sedikit pun jika kalian tidak berbuat kebaikan yang menguntungkan diri kalian sendiri. Fa inna lahum ma'maluhum allati amiluha walakum ma'malukum. Karena amal perbuatan mereka itu untuk diri mereka sendiri dan amal perbuatan kalian adalah untuk diri kalian sendiri. Imam Ibnu Katsir mengemukakan sebuah athar, man abta'a bihi amaluhu lam yasri' bihi nasbuhu. Barang siapa yang lambat dalam beramal, itu tidak akan dapat dipercepat dengan nasab keturunannya. Athar ini juga mencakup hadis marfu karena diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai hadis marfu dari Abu Hurairah di dalam sebuah hadis yang panjang. Namun Imam Muhammad Mutawalli Asy'arawi telah memberikan batasan yang rinci tentang ayat seperti ini. Tuhaddidul adla walakinnaha la tuhaddidul fadla alladhi yu'tihi Allah subhanahu wa ta'ala liman sya'a min ibadihi wa hadza yu'ti bila hisabin. Ini mendefinisikan pembatasan makna pada persoalan keadilan, tetapi tidak membatasi pada rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Dia Allah akan memberinya tanpa hisab atau tanpa hitung-hitungan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini kemudian ditutup dengan kalimat wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka, yakni orang-orang terdahulu, kerjakan. Maknanya menurut Imam Ali As-Sabuni dalam tafsir beliau Saffatut Tafasir adalah la tus'aluna yaumal qiyamati amma kanu ya'malun fid dunya bal kullu nafsin tatahammala wahdaha tabi'atan maktasabat min su'in. Mereka tidak akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat kelak terhadap apa yang mereka perbuat di dunia. Namun sebaliknya, setiap individu akan bertanggung jawab sendiri
atas pekerjaan atau kejelekan yang telah mereka perbuat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah makna tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-134. Allah telah menjelaskan bagaimana keutamaan dan kebaikan umat terdahulu, yakni Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya. Namun keturunannya itu tidak akan mendapatkan keutamaan, yakni keturunan berikutnya tidak akan mendapatkan keutamaan keturunan tersebut melainkan atas perbuatan masing-masing. Keturunan yang baik adalah sebuah anugerah memang, namun bukan dan jangan dijadikan sebagai kebanggaan sehingga kita bisa lalai untuk berbuat baik. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Kiranya Allah Subhanahu wa taala semoga terus mencurahkan rahmatnya kepada kita, keluarga kita, anak cucu kita, dan keturunan-keturunan kita. Allahumma ja'alna wa min dzurriyyatina minal mu'minina was-salihina wal faizin wa min awliyaikal muttaqin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.